bisa dioperasikan oleh satu orang. Kemudian, nah kalau menurut Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1980, ini tentang apa? Yang pertama, apa harus siap pakai pada waktunya. Jadi apa itu harus selalu siap pakai, bukan hanya sebagai pajangan, harus selalu siap pakai kapanpun kita butuhkan. Kemudian jenis dan ukurannya harus sesuai. Kalau misalnya di areal kelas ini potensi kebakarannya banyak, besar, maka aparnya pun harus banyak. Jangan potensi kebakarannya besar, tapi pada saat itu pun sisa 1 kilo, ya kan? Kan nggak sesuai kan? Itu yang dimaksud. Kemudian mudah dilihat dan mudah diambil, itu untuk penempatan. Jadi letaknya dia harus di tempat yang betul-betul semua orang bisa lihat ke situ, dan jaraknya semua orang bisa ambil. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Menyebabkan kecelakaan bagi kita, misalnya tabungnya udah karatan, itu kan di dalamnya ada tekanan dan zat-zat kimia yang ada di dalam. Kalau misalnya kondisinya buruk ketika kita mau pakai, tabungnya meledak, kemudian kita yang celaka. Yang intinya kita yang mau menyelamatkan sesuatu, akhirnya kita yang diselamatkan nantinya. Kemudian setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar dan tidak membahayakan dirinya. Makanya diadakanlah training. Jadi walaupun ada apa, kalau orang nggak bisa menggunakan, itu bisa ada kilat balik kan. Kalau misalnya kita tidak bisa menggunakan, itu bisa jadi membahayakan bagi kita. Karena di dalam ada tekanan, ada zat kimia, macam-macam. Ada jenis basah dan jenis kering untuk isinya di dalam. Kalau yang jenis basah itu semacam itu di dalamnya ada air dan busa. Kalau yang jenis kering itu ada bread powder, CO2 dan clean agent. Untuk penggolongan jenisnya. Jadi tergantung kebutuhan kita apa. Kita butuh yang kering-kering saja atau yang basah-basah. Tergantung analisa risk assessment safety di lapangan terkait dengan aset-aset yang akan diprotek. Kemudian ini jenis tipe konstruksi dalamnya juga ada 2 jenis. Ada yang tipe konstruksi pressure storage, ada yang pakai cartridge. Jadi berbeda. Kalau ini masuk ke klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran ada 4. Yang pertama adalah kelas A. Kelas A itu adalah kebakaran benda-benda padat kecuali logam. Apapun itu yang padat, kertas, kayu, plastik, yang padat-padat lah, kecuali logam, itu masuk dalam kategori kelas A. Lebih efisien dimatikan dengan air medianya. Dengan apapun boleh, ya, tapi lebih efisien. Lebih efisien dengan jenis basah tapi air. Kalau foam juga nggak efisien. Kita ambil efisiennya ya. Kemudian kelas B itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan-bahan bakar, oli, minyak, dan gas. Itu kalau yang kelas B. Lebih efisien dimatikan dengan foam atau busa. Boleh dengan air, boleh dengan CO2, tapi lebih efisien pakai foam atau busa. Kemudian kelas C, kebakaran yang disebabkan oleh tegangan listrik, yang konsleting gitu ya. Nah itu lebih efisien dimatikan dengan CO2. Karena di dalam rapor ini ada klasifikasi isinya. Ada yang air, ada yang CO2, ada yang foam. Itu nanti kita bahas. Ada yang clean agent, karbon, gitu kan. Kemudian yang kelas D ini kebakaran yang disebabkan oleh reaksi logam. Terkadang kan kalau di pabrik logam, antara logam yang satu sama logam yang
panas, dan itu bisa menyebabkan kebakaran. Kalau zaman dulu, sebelum pengetahuan kan semakin lama kan semakin berkembang. Kalau zaman dulu ya kelas A di sini tulis A, hanya boleh mematikan kelas A di dalamnya air. Kalau sekarang karena sudah berkembang dibikin orang lah multi purpose. Inilah dia. Jadi kebakaran kelas A, kebakaran kelas B, kebakaran kelas C boleh dimatikan. D yang nggak bisa ya? D nggak bisa. Beda sendiri ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Klasifikasi. Nanti kita coba praktek itu langsung bakar, satu-satu matikan. Nah, sudah pernah matikan api sebelumnya? Belum? Kalau api asmara kan? Kalau itu pernah ya? Kita lanjut. Nah, ini tadi yang dimaksud kalau kebakaran listrik. Sebenarnya pun kalau kebakaran listrik itu yang masuk dalam kategori kelas C itu adalah kebakaran listrik yang tegangan tinggi. Kalau listrik tegangan rendah itu masuk kelas A. Sebenarnya. Tapi kalau diambil detailnya ya. Karena kalau misalnya tegangan listrik yang dimaksud dengan tegangan tinggi itu misalnya ada panel listrik, gardu, terjadi konsleting, ada terbakar, itulah yang kelas C. Tapi kalau kayak misalnya dispenser korslet terbakar, itu enggak kelas C, kelas A. Karena yang terbakar bukan listrik, tapi dispensernya. Kayak namanya? Oh, plastik yang ada di situ. Kalau ini memang di situ listrik semua. Nah, yang terbakar itu listriknya. Kalau diambil detailnya ya, tapi ya sama saya sekarang sudah ada basic kok. Mau apapun. Lanjut. Nah, ini dari Kementerian Permenaker nomor 4 tahun 80. Ini sama kan? Kelas A itu flammable material, kelas B itu flammable liquid, gas, kelas C itu electrical equipment, kelas D itu metal, dan ada yang multipurpose juga disiapkan. Sama. Kemudian, nah ini media pemadaman yang seperti saya jelaskan tadi ya, ada yang efisien, ada yang tidak. Kalau misalnya dikasih kode P3 berarti sangat efektif. Kalau P2 dapat digunakan tapi tidak efektif, tapi bisa digunakan. Kalau P1 kurang tepat atau tidak dihancurkan tapi tetap bisa. Nah, kalau ada tanda bintang, tidak efisien, tidak tepat, bahkan ada yang merusak. Misalnya kalau listrik, kebakaran listrik, kita siram pakai chemical powder, memang apinya mati, tapi nanti listriknya atau perangkat listrik yang terkena chemical powder itu korosif atau rusak, kan nggak efisien. Atau misalnya kebakaran minyak, kita siram pakai air, pernah merasa nggak kalau ada kebakaran minyak siram pakai air, itu airnya makin mati atau makin besar? Makin besar kan? Nah itu rusak kan, berbahaya. Jadi ada caranya tersendiri. Ini tabelnya, kalau mau dicatat silakan. Atau nanti di situ juga ada. Kemudian prinsip pemadaman. Nah, tadi kan kita udah tahu klasifikasi api itu apa, cara-cara memadamkannya pakai apa. Nah, untuk sebenarnya kalau bagi orang kan ada istilah api itu kalau kecil kawan, kalau besar lawan. Sebenarnya kalau besar pun bisa jadi kawan juga Pak, kalau kita bisa mengendalikan. Pengendalian yang penting. Makanya kayak misalnya prinsip supaya kita bisa mengendalikan sesuatu, kita kan harus tahu historinya dulu. Nenek moyangnya siapa, dia dari mana, baru bisa kita ini kan. Nah, api itu ada historinya. Kenapa bisa ada api? Kan ada penyebabnya. Nah, penyebabnya kalau berdasarkan teori segitiga api itu
Dengan merusak keseimbangannya, kita bisa mengendalikannya. Mau kita perbesar, mau kita perkecil, kita yang ngatur. Atau mau kita matikan, kita yang ngatur. Kalau kita sudah tahu prinsipnya dia bisa terjadi itu, dia lahir karena apa kan gitu. Nah, yaitu ini tadi dengan cara menghentikan proses pembakaran dengan memutus mata rantai reaksi. Kalau kita mau pemadaman ini, kalau kita ambil dari garis prinsip pemadaman. Nah, prinsip api itu ada disebut dengan segitiga api ya. Mungkin orang-orang safety sudah pernah dengar. Fire triangle. Di sini apa Pak? Satunya oksigen, panas, bahan bakar, maka terjadilah api. Kalau yang tiga ini nggak ada, salah satu nggak akan ada api, apapun ceritanya. Nah, kalau misalnya kita mau mengendalikan api ya, salah satu dari ini kita kendalikan. Oh, beda mengendalikan dengan mematikan. Iya, kalau mau mengendalikan kan misalnya kita mau dia besar, kita mau dia kecil, dan kita kendalikan. Kalau mau kita matikan ya, kan sekalian sama juga. Jadi kita berbicara pengendalian dan mematikan. Kita kasih contoh. Ada yang punya korek api nggak? Mancis. Nah, saya kembalikan Pak. Nah, saya bilang kan ada segitiga api, ada bahan bakar. Misalnya, di sini ada bahan bakar nggak? Ada ya, ini kan di dalam ini. Kemudian ada O2 itu oksigen. Ada oksigen nggak di sini? Ada. Kenapa belum ada api? Karena belum ada panas. Saya kasih panas. Kalau digesek panas nggak Pak? Ya kan? Digesek. Ada api. Kita mengendalikan gimana? Kalau kita mengendalikannya dari panas, ya panasnya kita dinginkan, kita kasih suhu dingin, dia akan mati. Atau dari bahan bakar, semakin kita pencet gas semakin besar kan? Semakin kita mati lepas, mati. Jadi segitiga api itu nggak akan terjadi api kalau ketiga unsur itu tidak menyatu. Jadi kita tahu dulu nih moyangnya sebelum kita berhadapan dengan dia kan itu. Moyangmu tahu siapa. Bibit pokoknya tahu ya kan. Main sama gua. Jadi gitu Pak. Paham ya? Jadi terjadi api karena tiga unsur. Dari besok kalau misalnya ada kebakaran, wah pasti oksigennya sudah ada, bahan bakarnya sudah ada, panasnya ada, tinggal kita pilih mana lebih cepat untuk mengendalikan dia. Oh, kayaknya bahan bakarnya, maka kita kurangi yang membuat bahan bakar api itu ada, kurangi. Lama-lama mati sendiri, ya kan? Makanya ada kalau orang-orang pemadam kebakaran di kota-kota terjadi kebakaran, mereka udah nggak bisa lagi, akhirnya rumah di sebelahnya diruntuhkan. Itu untuk salah satu dalam kategori apa? Menghilangkan apa mereka? Ini yang dihilangkan bahan yang terbakar. Kalau udah nggak ada lagi bahan yang terbakar, akhirnya mana ada lagi, ya kan? Kalau misalnya mereka siram, itu mereka di mana? Menghilangkan panas. Kalau oksigen kan nggak mungkin dihilangkan, kecuali dia di ruang tertutup. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Sorry. Pas ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip pemadaman. Ada yang sebenarnya pendinginan, penutupan, penghilangan, dan memutus mata rantai. Sama seperti tadi. Kalau kita pakai pendinginan, berarti yang panas yang kita dinginkan. Dengan air, es, penurunan suhu, ya kan? Kalau kita pakai cara penutupan, berarti oksigennya yang kita hilangkan. Kalau memungkinkan, kalau enggak, ya nggak bisa. Kalau penghilangan, kita hilangkan yang terbakar. Ya kan? Memutus mata rantai, diputus tiga mata rantainya. Itu sebenarnya prinsip ABC powder ini
adalah memutus mata rantai. Jadi kalau misalnya ada api, misalnya ini bahan yang terbakar, kemudian ini api. Sebenarnya api itu nggak menyentuh langsung ke bahan yang terbakar itu. Itu perhatikan nanti. Kalau yang terbakar perhatikan secara detail, api itu nggak menyentuh langsung, Pak. Ada spasi itu. Mungkin seper mili berapa atau sekian senti lah di antara bahan yang terbakar sama api. Ada spasi. Di spasi itulah yang tiga ini berkombinasi. Di situlah ada oksigennya, di situ ada bahannya, dan di situ ada bahan bakar. Untuk memutus mata rantai itu ini ibaratnya dikasih selimut. Begitu kita semprot, powdernya akan menutupi di sini. Jadi tidak ada ruang untuk mereka berkombinasi di situ. Proses kalau pakai apa ini? Kemudian, nah kita karena materinya judulnya khusus apa ya? Tadi kan sekilas membahas tentang nenek moyangnya api dan peraturan-peraturan menteri. Sekarang kita fokus ke apa? Cara menggunakan apa? Cara memadamkan, sebenarnya bukan cara menggunakan apa? Cara memadamkan api. Yang pertama itu jangan panik. Sepintar-pintarnya orang itu, sepengalaman-pengalamannya orang itu, kalau sudah panik, hilang semua apa ya? Hilang semua. Yang pertama manage dulu diri kita, jangan panik, supaya ilmunya masih di situ maksudnya. Jangan pergi. Kemudian minta bantuan. Mau kecil api, mau besar, orang lain harus kita kasih tahu. Karena yang ditakutkan, siapa tahu kalau kita nggak kasih tahu orang, pada saat kita matikan, tiba-tiba kita kepleset jatuh ke kolek di situ, nggak ada yang tahu kan gitu. Atau pada saat kita sendiri itu tiba-tiba meledak, kita terhempas dan tidak bisa bergerak, nggak ada yang tahu. Minimal kasih tahu orang, oh kebakaran, minta bantuan, aduh, action. Paham ya? Kemudian perhatikan arah angin. Kalau misalnya api itu kan ikuti arah angin, Pak. Anginnya ke sana. Ya matikannya dari sini. Jangan dari sini. Kalau dari sini matikannya ke mana? Apa yang disemprot balik lagi. Satu, apa yang disemprot bisa balik lagi ke kita. Yang kedua, bisa kena jilat sama apinya. Dan panasnya juga beda. Kan api itu kan mengakibatkan suhu panas. Panasnya juga kita nggak tahu. Jadi ya perhatikan asap kemana, lari jilatannya kemana, kita jangan melawan arah, tapi sesuai arah. Kemudian pastikan akses keluar tidak terhalang. Nah, Tor, kalau gua serang nih tiba-tiba membesar, gua lari kemana nih? Harus ada ancang-ancang. Sebabnya kalau operator sensor kan sebelum dia motor kan dia mau lari kemana? Ya pasti begitu kan. Sama. Kalau kita serang, kalau tiba-tiba dia tidak terkendali, kita harus tahu lari kemana. Jadi akses kita harus kita tahu dulu. Akses, kemudian pastikan sumber api dan penyebab kebakarannya. Lalu di situ sumbernya di mana, itu yang disemprot. Jangan terbakar lemari sebelah, disemprot lemari sebelah kan. Jadi sumbernya dipastikan, kemudian apa penyebabnya. Kalau penyebabnya terbakar listrik, apa yang kita lakukan kan? Kita harus tahu. Kalau misalnya ini terbakar lemari, tapi di dalam lemari itu ada dinamit, Pak, puluhan ton. Yang kita harus tahu kan, wah ini lari. Iya kan? Karena sebenarnya intinya resiko itu jangan sampai kita ditolong orang lain. Kalau kita ingin menolong, jangan sampai kita ditolong orang lain. Ibaratnya jangan sampai ada korban berikutnya. Kalau kira-kira nggak yakin, udah lari. Nyawa kita lebih berharga daripada itu. Benar kan? Walaupun itu sudah perusahaan, aset di bawah pengawasan kita, nyawa kita lebih berharga, Pak. Karena kalau kita udah punya nyawa, kita bisa kerja. Jadi intinya di situ. Kemudian ambil apa dan padamkan. Nanti cara memadamkannya gimana? Nanti kita bahas. Kemudian sebelum meninggalkan lokasi, pastikan apinya udah benar-benar padam. Banyak orang kena di situ. Oh kebakaran, semprot, padam, padahal masih ada baranya sedikit.
lebih besar lagi. Jadi percuma dia memadamkan yang tadi. Akhirnya terbakar lagi. Jadi pastikan benar-benar belum mati. Kalau bisa dihabiskan satu botol sekalian. Belum mati baru ditinggal lokasinya. Sebelum sesuatu terjadi. Paham ya? Ini prinsip untuk memadamkan api sederhananya seperti ini. Mau 1 orang, mau 5 orang, mau 10 orang, pertama jangan panik, kemudian minta bantuan kalau nanti dia membesar, kemudian perhatikan arah angin, kemudian akses, harus tahu sumber apinya yang mana, penyebabnya apa, pilih alat media yang pas, kemudian pastikan apinya benar-benar padam. Pertanyaan. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, nah ini cara menggunakan aparnya. Kita masuk ke apar. Singkatannya, biar singkat dan ingat ya. Kalau cara menggunakan apar itu biasa kita singkat dengan tata. Tarik pin. Ini arahkan. Ini tarik tuas. Ayunkan. Tarik pin, pinnya yang mana? Ini ya. Yang ini tarik. Terkadang karena apa ini udah bertahun-tahun digunakan, memang mau berkarat Pak. Ya. Jadi ya mungkin agak keras, tarik aja. Kemudian arahkan selang. Akhirnya arahkan ke yang terbakar. Kalau bisa lebih direkomendasikan lagi sebelum kita ke api, kita pastikan dulu. Yang namanya alat kan terkadang error kita kan nggak tahu. Memang kayak tim inspektor lain melakukan pengecekan, mereka lihat gate, oh gate-nya masih normal, kemudian periksa secara visual, periksa secara ini kan. Cuma kan kita nggak tahu. Takutnya pada saat kita udah semangat nih, gua api, sampai pencet-pencet nggak ada, ya kan? Kan mau itu kadang-kadang error misalnya di dalam, pencet nggak ada. Jadi mendingan sebelum berangkat ke lokasi, dipastikan aja tarik pin, cabut selangnya, tes, cus sekali. Ada nggak gitu? Cus, dia nih keluar, cus sekalian lihat arah angin, kan terbangnya kemana? Oh ke sana, angin ke sana, kamu lalu serang. Gitu. Ya, kemudian tekan tuas ini tinggal tekan. Jangan kayak nembak apa, tekan aja langsung sampai ini. Kemudian diayunkan. Ayunkannya juga kayak jangan nggak efisien. Kayak jurus ular. Gitu. Biar dia kayak tersapu apinya. Itu ya. Jadi karena kemarin kita kan mengadain pertandingan ini sekali setahun di acara K3. Banyak peserta dari departemen lain ikut tanding, gunakan ini, matikan api. Ada yang apinya nggak mati orang belum larang. Ada yang gitu. Jadi sebenarnya kalau masuk dalam yang saya bahas tadi, kalau apinya dalam tingkat awal kecil sampai 3 detik mati Pak. Langsung mati pasti. Kalau memang kita lakukan sesuai prosedur ya. Tapi kalau enggak sampai ada yang sampai 2, apinya cuma di drum, kan drum yang dibelah 2 dikasih api. Sampai 2 habis, apinya akan mati-mati, coba bayangin. Orang yang terbakar itu terbakar.
merugikan. Lumayan kan isi ulang. Jadi kalau disingkat kata ya pertama tarik pinnya, arahkan selangnya, tes sekali, cus keluar sekali, lihat arahkan kemana, kejar, suprot, kalau bisa lebih cepat lebih bagus, lebih lambat lebih kurang bagus ya, lebih cepat. Kalau saya bilang sih terus pulang, mati akhirnya Pak. Nanti kita tes, ya kan? Jadi omongan saya nanti kita tes, kita seperti apa dan rasakan. Ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya kita pakai namanya apa, tapi tadi kan dibilang biasanya kalau untuk tahap awal 3 detik aja kita pakai, artinya sudah sisanya itu apakah itu masih bisa digunakan atau dia sudah nggak bisa digunakan lagi, sisa apanya ini misalnya kita pakai yang 3,5 lah, pada saat itu mungkin yang terdekat 3,5 bisa kita gunakan lagi atau bagaimana? Selagi freezernya ada, bisa. Jadi yang menunjukkan indikatornya di gate-nya itu, kalau dia masih di wilayah hijau masih bisa. Tapi kalau dia udah turun, karena semakin dia kalau dia keluar dari batas normalnya semakin lama kan. Cuma juga memang sih masih bisa, tapi 2 bulan kemudian udah nggak ada. Jadi nggak ada istilah sekali pakai buang, masih bisa sih, asal barangnya masih ada di dalam. Ada lagi? Kita lanjut Pak ya. Kita lanjut. Nah ini kegagalan pada upper itu pertama karena jenisnya tidak sesuai, makanya gagal lah tidak menggunakan. Kemudian ukurannya tidak sesuai, apinya yang terbakar sebesar lemari yang dibawa apa 1 kilo kan nggak sesuai. Kemudian macet tidak berfungsi, ini karena kurang perawatan gitu. Seperti saya bilang tadi, terus mati, begitu macet, melepuh. Karena nggak dirawat. Kemudian salah penempatan, orang kebakaran masih sibuk nengok aparnya jauh di atas kita ampun, pakai tangga ambilnya kan, nggak bisa Pak ya. Salah penempatan. Kemudian petugas. Nah di sini kita membahas ini kan, petugasnya 1 masalahnya, belum ditunjuk. Terkadang kan orang ini kan kesadarannya kurang. Kita kebakaran terus semua, ya kan? Karena nggak ditunjuk, bukan resmi dari manajemen. Ya mungkin masing-masing departemen atau apa manajemen bisa menunjuk siapa fire warden yang ada di situ sebagai monitor kalau ada kebakaran untuk sebagai first responder menunggu bantuan ya tidak bisa ditunjuk. Sebenarnya kita ajukan sih masing-masing menunjuk. Jadi di wilayah ini siapa fire wardennya. Jadi kalau ada apa-apa kebakaran kita berurusan gitu ya. Kita dapat informasi dari dia, yang otomatis kan dia yang tahu wilayah itu. Dia yang mengkaitkan kita nantinya. Oh lewat sini Pak, lewat situ, orang ini sekian orang, alurnya seperti ini. Kan nggak mungkin kita tahu semua informasi. Kemudian tidak terampil, makanya diadakan kalau macet tadi itu bisa timbul tidak bertekanan atau bocor, yang mungkin ada kebocoran atau tepungnya yang menggumpal. Makanya kita sebenarnya setiap bulan melakukan pemeriksaan itu dibolak-balik. Kalau tidak perlu dipukul-pukul sama hal yang dari kain. Pukul-pukul karena kalau dia udah menggumpal pada saat kita gunakan yang keluar cuma angin doang, isinya nggak ikut. Ada pertanyaan di sini? Dari fraksi merah, fraksi ini, clear, lanjut, atau yang ditambahkan? Lanjut.
Yuk, lanjut. Kemudian kegagalan fungsi padatan masih di situ. Jadi setiap jenis media pemadaman masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan, bahkan dapat membahayakan bagi petugas atau justru memperbesar api kalau memang terjadi kegagalan pada saat pemadaman. Nah, ini fire rating biasanya kalau